Novel coronavirus 19 atau lebih kita kenal sebagai COVID-19 sudah hampir sebulan lebih telah melukai Ibu Pertiwi. Dampak yang ditimbulkan cukup besar, meluas, dan hampir melumpuhkan semua sektor. Banyak sekali faktor yang dipengaruhi oleh COVID ini. Dampak lebih tepatnya, satu pandemi besar kembali mengguncang Ibu Pertiwi. Masyarakat menjadi susah. Pengusaha harus lebih teliti dalam memilih untuk bertahan atau memilih untuk mundur. Banyak karyawan kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, dan tidak mendapatkan penghasilan. Kriminalitas yang semakin meningkat akhir-akhir ini. Semakin sering terjadi pencurian, perampokan, pembunuhan, dan paling sering adalah penipuan. Dan poin yang selalu saya garis bawahi adalah kematian yang terus bertambah yang diakibatkan oleh kepanikan. Novel coronavirus 19 atau lebih dikenal dengan COVID-19 sudah entah berapa hari dia melukai Ibu Pertiwi, menghantui setiap daripada kita, melumpuhkan setiap sudut kota hingga kota besar, memberikan ketakutan, kepanikan, kecemasan bagi masyarakat luas. Ibu Pertiwi masih sehat, Ibu Pertiwi baik-baik saja. Sejatinya Ibu Pertiwi tidak akan bergeser sedikit pun. Hanya kondisinya lah yang menurun. Ibu Pertiwi sedang mengalami flu, mengalami pandemi. Entah dari mana asalnya, dari mana cara datangnya, bagaimana dia bertahan hidup, bagaimana dia bisa merusak kehidupan. Virus ini telah melukai banyak sekali sektor, meluluhlantahkan, melumpuhkan, sampai membunuh. 5 faktor yang ada dalam pemikiran saya. Karena pandemi ini, masyarakat menjadi susah. Masyarakat yang menjadi karyawan harus rela kehilangan pekerjaannya. Masyarakat harus rela kehilangan penghasilan. Para pebisnis, pemilik usaha juga harus lebih teliti dan berani dalam mengambil keputusan. Mereka memilih untuk bertahan atau memilih untuk mundur. Banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Kriminalitas pun mengikuti. Semakin tinggi kriminalitas, mulai dari hal kecil, penipuan, pemalakan, penjamretan, perampokan, begal motor, hingga pembunuhan. Baik yang diputuskan secara tidak sengaja karena ada kesempatan, sampai dengan keputusan yang harus direncanakan. Ya, itu adalah kriminalitas. Siapa yang dapat untuk menghalangi, untuk mencegahnya? Setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Setiap orang memiliki peluang yang sama. Dan setiap orang pun memberikan kesempatan dan peluang yang sama. Kematian yang banyak ditakutkan oleh banyak orang. Kematian yang ditakutkan bagi saya sendiri, keluarga, dan juga kebanyakan orang. Kematian yang seperti apa yang mereka takutkan? Yang terjadi saat ini adalah kematian yang banyak disebabkan oleh kepanikan.
kepanikan yang begitu besar, kepanikan yang tak berujung, kepanikan yang timbul karena rasa tidak tahu, hanya panik namun tak memiliki solusi untuk mengatasi kepanikan itu. Kepanikan inilah yang telah membunuh banyak sekali orang. Masyarakat susah. Ya, banyak masyarakat susah, atau yang tidak susah dibuat menjadi susah, dan susah dibuat menjadi lebih susah lagi oleh novel coronavirus 19 atau COVID-19 ini. Mulai tahap pertama, orang yang susah karena banyak orang yang menjadi panic buying atau membeli segala macam kebutuhan yang sebetulnya tidak dia butuhkan dalam jumlah besar saat itu atau saat ini, tapi karena kepanikannya dia membeli dalam jumlah besar. Misalnya tragedi yang saat ini sering terjadi dan sudah terjadi. Tragedi yang ada saat ini adalah langkahnya masker yang ada di pasaran, langkahnya hand sanitizer, mulai langkahnya juga cairan-cairan kesehatan seperti contohnya untuk cairan mandi atau yang untuk steril air, itu pun langka. Alkohol 70% dan 90% yang notabene-nya harusnya untuk kesehatan, untuk pengobatan, atau mungkin untuk parfum sekalipun hilang di pasaran. Rakyat menengah ke bawah semakin kesulitan dalam satu, melanjutkan kehidupan atau penghasilan karena penghasilan yang pas-pasan dan terpaksa harus di PHK dari perusahaan. Masyarakat yang memiliki usaha kecil yang terpaksa harus tutup karena tidak ada pembeli. Masyarakat yang kesulitan dalam menentukan keaslian suatu produk karena banyak sekali produk bermunculan, produk tiruan dan produk asal sulap atau produk sulapan kalau kita menjawabnya. Penghasilan dan pengeluaran yang tidak sebanding. Penghasilan yang bahkan sudah tidak ada lagi mungkin untuk sebagian orang, dan juga penghasilan yang mulai berkurang untuk sebagian orang, tidak sebanding dengan pengeluaran yang harus mereka keluarkan sehari-hari, yang tidak berkurang atau justru lebih bertambah karena banyaknya kenaikan, sulitnya mendapatkan barang, atau cicilan atau angsuran yang harus mereka bayarkan lunas. Mereka yang sakit semakin sakit karena itu tadi, kepanikan. Beberapa fasilitas kesehatan ataupun dokter yang membuka praktek memutuskan untuk tutup, memutuskan untuk tidak menerima pasien selama pandemik ini, dan menerima pasien yang boleh dikatakan fasilitas kesehatan saat ini memiliki kebijakan, maksud saya, untuk memilih pasiennya. Dan mereka yang sehat, kita yang sehat, terlalu parno dan paranoid, terlalu ketakutan. Ya, kita ketakutan dan menjadi paranoid, memborong semua jenis obat-obatan dan vitamin. Cukup dengan kondisi yang seperti ini kita sudah susah. Marilah kita berpikir secara rasional, kita berpikir secara positif untuk mengatasi kepanikan bersama ini. Dan mari kita pikirkan jalan keluar yang terbaik, menguntungkan satu sama lain, dan tidak ada yang dirugikan serta tidak ada yang
semakin diuntungkan. Pengusaha harus memilih perusahaannya tetap buka dan bertahan, ataukah mundur dan tutup. Tiga poin. Satu kondisi, perusahaan tersebut atau usaha harus ditutup dan tidak ada penghasilan sama sekali. Dengan adanya usaha yang ditutup, tentunya terjadi PHK karyawan besar-besaran. Demi mengurangi pengeluaran daripada perusahaan. Karena itu tadi, pemasukan untuk perusahaan tidak berbanding lurus atau tidak seimbang dengan jumlah pengeluarannya. Atau bahkan jumlah pemasukan yang ada hanya mampu untuk menutup biaya operasional saja. Pemikiran yang kedua adalah para pengusaha memutuskan untuk survive dan bertahan dengan melakukan pengurangan karyawan besar-besaran. Secara otomatis, masing-masing karyawan yang masih bertahan atau dipertahankan memiliki porsi tanggung jawab yang lebih besar, 2 atau 3 kali dari porsi sebelumnya. Dan karyawan yang tidak dipertahankan terpaksa kehilangan penghasilan dan pekerjaannya. Itu adalah fenomena kedua. Perusahaan, pemilik usaha memutuskan untuk survive, memutuskan untuk bertahan dan melawan, dan tidak melakukan pengurangan karyawan. Namun dia memiliki proporsi untuk beberapa tunjangan dan penghasilan karyawan disesuaikan dengan jam kerja mereka. Perubahan jam kerja, berbagi jam kerja satu sama lainnya. Ya, memang karyawan ini tidak di PHK. Mereka tetap dipekerjakan. Perusahaan masih memikirkan income mereka, memikirkan kehidupan mereka. Dan tipe perusahaan yang terakhir, perusahaan yang benar-benar survive, mempertahankan karyawannya secara utuh, mempertahankan gaji karyawannya untuk tidak dikurangi dan hanya mengurangi seperlunya saja. Memperkerjakan karyawan di rumah dengan porsi tugas dan tanggung jawab yang sama menjadi keputusan perusahaan. Bagi kalian yang perusahaan kalian dalam pandemik ini tidak mampu survive, memutuskan untuk libur, memutuskan untuk meliburkan kalian, dan tidak memberikan gaji kalian, atau bahkan mem-PHK kalian seterusnya. Yang kalian ketahui adalah kalian tidak sendiri. Banyak rekan-rekan juga ya di luaran sana yang memiliki nasib yang sama dengan kita, kamu. Kita tidak tahu akan sampai kapan, tapi marilah kita tetap berdoa.
berdoa untuk keselamatan kita, berdoa untuk kesehatan kita, berdoa untuk pemulihan kondisi pandemik ini, dan berdoalah untuk perusahaan tempat kalian bekerja. Sehingga setelah pandemik ini usai, kalian, saya, kamu, kita semua mendapatkan tempat pekerjaan kita kembali. Tidak banyak yang bisa kita lakukan saat ini selain bertahan hidup untuk tetap bisa makan, minum, dan bernafas. Selain itu adalah kita berdoa, perbanyak doa, perbanyak pengampunan, permintaan, saling tolong, dan berikan penolongan atau pertolongan yang tulus dan ikhlas. Jangan memilih-milih siapa dia, dari mana latar belakangnya, dia yang layak dan dia yang tidak layak untuk saya tolong. Mari kita bersama melawan pandemi COVID-19 ini dengan hati yang kuat, dengan pikiran yang jernih, dan kita lakukan dengan tulus ikhlas. Niscaya Tuhan akan memberikan jawaban dan jalan keluar untuk segala kesulitan kita. Hanya bilik bambu tempat kita tinggal, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami beralaskan tanah. Namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melati. Hanya ada bunga bakung tumbuh di halaman belakang. Namun semua itu punya kita. Dan memang semua itu milik kita. Kita lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang maha kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita, ya, ada di